Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim akan membahas tentang buku IPS yang membahas tentang sejarah kelas 7 SMP. Manusia praksara di Indonesia. Manusia yang hidup pada zaman praksara atau prasejarah disebut manusia purba. Dan tanah air kita sudah dihuni manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sejak jutaan tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama, Megatropus paleojavanicus, atau manusia besar dan tertua di Pulau Jawa. Fosil ini ditemukan pada tahun 1941 oleh Keonigsword dan Sragen, daerah Surakarta, Jawa Tengah. Fosil yang ditemukan adalah berupa rahang atas dan gigi lepas. Manusia ini hidup sesaman dengan Pithecanthropus mojokertensis, namun tingkatan kehidupannya lebih primitif dengan metode stratigrafi. Fosil Megatropus berada di lapisan puncangan yang diperkirakan berumur 1-2 juta tahun yang lalu. Memiliki ciri-ciri tulang pipi tebal, badan tegap, tonjolan kening menonjol, mencolok, tidak berdagu gigi, rahang besar dan kuat. Jenis makanannya yaitu tumbuh-tumbuhan. Adapun jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Memiliki ciri-ciri hidung besar, tidak berdagu, tonjolan kening tebal, melintang sepanjang pelipis. Maka jenis makanannya yaitu tumbuhan dan daging binatang buruan. Bentuk tubuh dan wajahnya berbeda dengan manusia sekarang. Tingkat kehidupannya masih primitif, hidup dalam kelompok-kelompok dan selalu berpindah-pindah. Alat yang digunakan pada saat berburu yaitu terbuat dari batu kasar atau kapak, perimpas, kapak genggam, dan alat serpi. Memiliki tinggi badan 165-180 cm. Metode stratigrafi fosil Paleotropus ditemukan di lapisan puncak di Kabuh. Diperkirakan jenis manusia ini hidup antara 1-600 ribu tahun yang lalu pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Adapun jenis Paleotropus diantaranya Paleotropus mojokerteonis ditemukan pada tahun 1936 oleh Dufjes dan von Keonigswald di Perning, Mojokerto. Bentuk temuannya tengkorak manusia berusia 6 tahun. Kemudian setelah diteliti ternyata diperkirakan 1,9 juta tahun. Pada tahun 1938, dua ahli bernama Deterra dan Molvius mengadakan penelitian ulang yang hasilnya memperkuat pendapat von Keonigswald. B. Petrophus erectus, manusia kera berjalan tegak. Fosil ini ditemukan tahun 1890 oleh Eugene Dubois di desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Temuannya berupa tulang rahan bagian atas, tengkorak gerakan, dan tulang kaki tubuh. Patriophus erectus lebih maju. Yang ketiga, Patriophus solonensis, manusia kera dari Solo. Ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 oleh Keonigswald di daerah Ngandong dan Sangirin di tepi Bengawan, Solo. Hasil temuannya tulang kering dan tengkorak. Yang ketiga itu Homo itu manusia sejenisnya, lebih sempurna dan lebih muda dibanding kedua manusia purba yang lain. Ciri-cirinya adalah sudah berdagu, tonjolan kening sudah berkurang, dan tingkat kecerdasannya lebih tinggi dibanding Patriothropus. Telah mengenal pertanian berladang, tapi hidupnya masih berpindah-pindah, hidup menetap dalam waktu agak lama
kira-kira 3 waktu masa panen dan berpindah lagi. Alat-alat yang dipakai batu yang diasah lebih halus seperti bilung persegi, kapak lonjong dan pemukul kayu. Hidup kira-kira 4.000 tahun yang lalu, memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm, mempunyai volume otaknya itu 1350 sampai 1450. Kebutuhan makannya itu yang dihasilkan sendiri atau food production. Adapun jenis-jenis manusia Homo yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Homo solenoisis. Fosil ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Keunwald dan Wedenrich di desa Ngadon, Lebah, Bengawan Solo. Fosilnya berupa tengkorak. Menurut penelitian, ternyata Homo solenoisis tingkatannya lebih tinggi dibanding Paleothropus erectus. Pertama, Homo wajakensis. Fosil ini ditemukan pada tahun 1989 oleh Eugene Dubois di desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil ini ditemukan berupa tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, tulang paha dan tulang kering. Homo wajakensis golongan Homo sapiens, kelompok manusia purba maju dan terakhir. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia sejak 40.000 tahun yang lalu sudah diaumi manusia sejak sejenis Homo sapiens. Ya, itu saja dari yang bisa saya bahas materi tentang sejarah, buku IPS sejarah SMP kelas 7. Saya Abdul Hakim, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.